Bab 62, Gurun 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gales adalah roh angin tingkat menengah. Jika Silpes mampu menimbulkan angin sepoi-sepoi, maka Gales mampu menimbulkan angin kencang. Meskipun tidak ada satu hembusan angin pun yang saat ini bertiup di padang pasir, saat Gale dipanggil, angin sepoi-sepoi yang kuat menggerakkan tanah berpasir. Tidak, itu tidak hanya berhenti mengaduk pasir. Kekuatan Yujin memperkuat kekuatan Gale, menciptakan semburan angin yang terdengar seperti ledakan telah meledak. Semua pasir di sekitarnya meletus seketika, dan Laman, yang telah mencoba mendorong Yujin, juga terlempar ke atas. Wah! Laman berteriak panik, tetapi Yujin hanya menatap tanah sambil melayang di udara. Jauh di bawah permukaan pasir yang retak, seorang pria dengan topeng menutupi seluruh kepalanya menggeliat kesakitan. Topengnya diwarnai dengan warna gelap, tetapi area di sekitar telinganya terlihat sangat gelap karena darah yang keluar dari telinganya karena ledakan yang tiba-tiba. Yujin mengenalinya, dia dari Assassins. Petik 1. Tidak pernah hanya ada satu dari mereka. Mata Yujin dengan cepat menyapu sekelilingnya. Di ruang di mana angin tidak bisa bertiup, dia bisa merasakan pasir yang tersapu sedikit menyimpang. Pikiran Yujin menjangkau Gale. Angin tak berbentuk meneriakkan raungan saat bergejolak dengan lebih ganas. Wosh wosh wosh. Sekarang seluruh area dikaburkan dalam selubung pasir yang mengepul. Yujin memutuskan untuk mengucapkan beberapa mantra. Senang memiliki banyak pilihan tentang apa yang harus digunakan, pikirnya pada dirinya sendiri. Selusin gundukan pasir meletus sekali lagi dengan ledakan. Pasir yang dikirim terbang oleh ledakan ini berhembus ke arah asasin yang telah menunggu untuk menyergap. Mereka dengan cepat mengangkat perisai mana mereka dan mencoba melemparkan diri mereka keluar dari jangkauan, tetapi tidak mungkin untuk menghindari semua butiran pasir yang tersebar di area yang begitu luas. Darah telah berceceran di mana-mana. Pembunuh yang pertama menyerang Yujin dibiarkan dalam keadaan yang benar-benar mengerikan dan menyiksa. Dia terlalu dekat dengan serangan balik Yujin dan sudah terluka, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia tertusuk oleh ratusan peluru pasir dan telah berubah menjadi balok keju Swiss. Meski begitu, pria itu tidak mengeluarkan satu teriakan pun. Assassins of Nahama dilatih untuk tidak mengeluarkan suara dalam keadaan apapun. Namun, bahkan jika mereka tidak bisa berteriak, itu tidak berarti mereka kebal terhadap rasa sakit, dan itu juga tidak berarti mereka tidak bisa mati. Tidak dapat berdiri lebih lama lagi, assassin itu jatuh ke tanah. Kondisi assassin lainnya sedikit lebih baik. Meskipun mereka berdarah dari luka yang menembus tubuh mereka di beberapa tempat, mereka tidak berisiko jatuh. Jadi mereka semua mundur selangkah dan menatap Yujin. Mata mereka adalah satu-satunya fitur mereka yang tidak ditutupi oleh topeng mereka. Meskipun salah satu rekan mereka sekarat tepat di depan mereka, tidak ada rasa takut yang terlihat di mata mereka. Yang mengatakan, tidak ada jejak kemarahan juga. Assassins ini tidak membutuhkan emosi seperti itu. Ini hanya pertahanan diri, untuk saat ini, Yujin memutuskan untuk mencoba berbicara. Kaulah yang menyerangku lebih dulu. Jika saya tidak bisa menghindari serangan itu, selangkangan saya akan terbelah menjadi dua. Petik 2. Turunkan senjatamu. Laman berteriak saat dia berlari dari tempat yang jauh di mana dia terjatuh. Saya, Laman Sulhof, seorang prajurit yang melayani di bawah Emir Kajitan, Tairi Al-Madani. Ketahuilah bahwa orang yang kamu tunjukkan permusuhan seperti itu adalah tamu tuanku. Meskipun fakta bahwa memang ada asasin yang melakukan penyergapan di sini telah mengguncang Laman, dia tidak melupakan alasan dia diseret jauh-jauh ke sini. Laman melanjutkan, itulah mengapa kalian semua harus segera menurunkan senjata dan mundur. Jika Anda menolak, saya akan dipaksa untuk menganggap itu sebagai tantangan terhadap otoritas tuan saya, Emir Kajitan. Bahkan saat dia meneriakkan perintah ini, mata Laman berkilau dengan emosi yang gelap. Tapi Assassins tidak mundur, juga tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, mereka mempersiapkan diri dalam posisi bertarung saat mereka mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Dan ini bukan satu-satunya. Di kejauhan, pasir bergerak, dan lebih dari selusin assassin bangkit dari tanah. Pada akhirnya, Yujin dan Laman dikelilingi oleh setidaknya 20 assassin. Laman kaget, kenapa sih? Mungkinkah mereka tidak mendengarku? Meskipun Laman mencoba mengulangi dirinya sendiri, sekali lagi, tidak ada jawaban. Saat para assassin mengangkat senjata mereka, pedang mereka bersinar di bawah sinar matahari, mereka saling bertukar pandang. Laman tergagap saat mencoba meyakinkan mereka, aku memberitahu kalian bahwa pria ini adalah tamu Emir Kajitan. Juga, dia adalah tuan muda dari klan Lionheart Kekaisaran Kill. Tidak ada gunanya, kata Yujin sambil mengangkat bahu, wajahnya menunjukkan bahwa dia mengharapkan ini. Laman, kata-kata itu hanya akan memberi anak-anak anjing ini lebih banyak motivasi untuk membungkam kita dan membuat keputusan mereka untuk membunuh kita menjadi lebih mudah. Apa yang kamu? Laman terdiam dalam kebingungan. Karena mereka sudah menyerang kita, tidak mungkin mereka akan melepaskan kita begitu saja. Meskipun mereka mungkin memutuskan untuk tidak membunuhku, mereka pasti akan membunuhmu, Yujin memberitahunya. Mengapa mereka tidak berniat membunuhmu, Tuan Yujin? Karena kematianku akan membuat mereka sakit kepala. Yang mengatakan, mereka juga tidak bisa membiarkan saya pergi begitu saja.
Tapi bajingan itu mungkin harus memiliki banyak cara yang tak terkatakan untuk mencegahku mengatakan sesuatu yang tidak nyaman. Petik 2. Seperti racun atau obat-obatan, mereka bahkan mungkin memiliki mantra untuk itu. Mungkin ada berbagai metode yang mereka miliki, tetapi pada akhirnya, mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk mencegah saksi manapun membocorkan apa yang mereka alami kepada siapapun. Faktanya, metode paling sederhana adalah membunuh mereka. Mayat tidak bisa berbicara dan akan selalu diam. Namun, karena orang lain adalah anggota keluarga utama klan Leonhardt, mustahil bagi mereka untuk membunuh Eugene begitu saja tanpa berpikir. Karena itu, alih-alih membunuhnya, mereka hanya harus mencegahnya membuka mulutnya. Tetapi untuk melakukan itu, pertama-tama mereka harus menaklukkan Eugene. Laman memucat, mereka akan pergi sejauh ini. Kenapa? Siapa yang tahu? Jawab Eugene sambil mendengus. Para asasin bukan satu-satunya yang motivasinya meningkat dan sekarang merasa lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena orang-orang ini telah mengungkapkan niat mereka untuk membunuh, Eugene hanya perlu memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Lagi pula, Eugene bukanlah orang yang memulai pertarungan ini. Haruskah aku melakukan langkah pertama? Eugene bertanya ketika tangannya merogoh jubahnya dan mengeluarkan beberapa barang. Saat Eugene mengajukan pertanyaan ini, semua asasin menggebrak tanah sebagai satu. Yang pertama bergerak adalah si pembunuh yang pingsan karena luka parahnya dan sekarang sekarat. Dia seharusnya bahkan tidak bisa bergerak dengan benar, tetapi pria itu masih menyerang ke arah Eugene, merangkak melintasi pasir dengan tangannya seperti binatang buas. Ini bukan sesuatu yang membuat panik. Meskipun 300 tahun telah berlalu, para asasin masih sama. Mereka adalah bajingan menakutkan yang memprioritaskan perintah dan misi mereka di atas hidup mereka sendiri. Bahkan jika anggota tubuh mereka semua terpotong, mereka masih akan mencoba menyerang dengan menggeliat-geliat tubuh mereka seperti cacing. Selama waktu Hamel sebagai tentara bayaran, dia telah bentrok dengan mereka beberapa kali. Berkat itu, Eugene sangat menyadari betapa menakutkannya para asasin, dan dia juga sangat akrab dengan satu-satunya metode kerja untuk menghentikan para bajingan ini, selain menjadi orang yang memberi mereka perintah. Siik. Pasir di tanah terbentuk menjadi bilah. Tubuh pembunuh pertama yang berlari tanpa sadar terbelah dua. Dia pasti sudah mati, tetapi Eugene tidak menyayangkan tubuh itu sedikitpun. Asasin lainnya masih menyerang. Mereka mungkin telah meninggalkan siluman mereka, tetapi gerakan mereka begitu cepat dan gesit sehingga siluman tidak lagi diperlukan. Mereka menggunakan satu sama lain sebagai penutup, sehingga membingungkan jumlah mereka, dan mereka masing-masing mulai mempersiapkan tempat yang berbeda untuk serangan. Jika satu jatuh, yang berikutnya akan menyerang, dan jika dia jatuh, yang berikutnya masih bisa menodongkan pisau mereka ke leher Eugene. Dengan kekeh, Eugene menurunkan tubuhnya. Tutup. Jubahnya mengepul, dan 6 pisau lempar dikirim terbang ke depan. 3 dari masing-masing tangan. Meskipun mereka semua dilempar sekaligus, masing-masing belati melesat ke arah yang berbeda, dengan masing-masing pisau diarahkan ke salah satu dari 6 asasin. Mereka juga bukan sekadar pisau lempar. Cing. Meskipun semua asasin mengambil tindakan defensif dengan perisai mana, mereka masih dipaksa untuk terhuyung mundur. Seberat itulah belati yang dilempar Eugene. Bilah pasir kemudian meletus di bawah kaki para asasin yang terhuyung-huyung oleh serangannya. Mereka sudah pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya, jadi mereka bisa bereaksi, tapi itu bukan satu-satunya ancaman. Dalam sekejap, udara di sekitar asasin menjadi berat. Ini bukan metafora. Udara benar-benar tumbuh lebih berat, menekan bahu mereka. Ini sedikit memperlambat tindakan mereka, menyebabkan bilah pasir yang meletus dari tanah mengiris pergelangan kaki dan pinggul asasin. Sekali lagi, tidak ada teriakan. Meski begitu, tidak ada sorakan kegembiraan juga. Bahkan dalam keadaan seperti itu, keenam asasin mengangkat pedang pendek mereka sekaligus dan melemparkannya secara bersamaan, seolah-olah mereka sudah mengaturnya. Eugene tidak hanya berdiri diam selama ini. Saat dia melompat ke depan, dia mengirimkan niatnya ke Gale. Saat mananya masuk ke dalam angin, itu mengubah lintasan belatinya. Tidak perlu angin untuk memandu belati sepanjang jalan. Hanya sedikit putaran di lintasan mereka sudah cukup untuk membuat celah. Pembukaan yang tidak dilewatkan oleh Eugene. Kuacik. Tangan kosong Eugene meraih kepala dua asasin, mendorong mereka ke belakang, dan menghancurkan mereka ke tanah. Jubahnya terbuka saat dia jatuh, dan ketika dia bangkit kembali, kedua tangan Eugene memegang kapak besar. Kuaduduk. Kapak yang Eugene ayunkan dengan kekuatan rotasi seluruh tubuhnya memotong menembus tubuh asasin di dekatnya. Darah menyembur keluar, dan usus tumpah ke tanah. Eugene tidak tetap terikat pada kapak setelah mengayunkannya sekali. Setelah dia memotong semua orang di dekatnya menjadi dua, dia melepaskan kapaknya, dan saat kapak itu terbang menjauh, masih berputar-putar, kapak itu tertanam di dada asasin lain. Selain kapak itu, Eugene memiliki banyak senjata lain. Karena dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi begitu dia sampai di Nahama, dia memastikan untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh. Dia memiliki cukup makanan dan air untuk bertahan selama beberapa bulan, serta pakaian dalam yang cukup. Setelah dia selesai mempersiapkan hal-hal seperti itu, dia telah memasukkan segala macam senjata ke dalam jubah. Di antara semua senjata yang dia simpan seperti ini, kapak saja hanya berjumlah 20. Konten iklan. Hamel, mengapa kamu berkeliling membawa semua senjata yang bahkan tidak pernah kamu gunakan?
Jika saya memilikinya, saya yakin saya akan menggunakannya kapan-kapan. Biarkan dia sendiri, Anise. Saya katakan bahwa bajingan ini tidak akan mendengarkan Anda, tidak peduli apa yang Anda katakan padanya. Dan juga, ya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri dengan baik. Tapi Sienna, perilaku Hamel seharusnya tidak didorong. Semua senjata tak berguna itu milik Hamel, jadi kenapa Molon harus menarik kereta yang membawanya? Itu karena aku menang saat kami bermain batu, kertas, gunting. Tapi itu juga tidak adil. Mengapa Anda mempertaruhkan siapa yang harus menarik barang bawaan Anda dalam permainan gunting batu kertas dengan Molon? Mengapa kamu terus membuatku menjadi orang jahat? Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya barang bawaan saya di sana? Saya dapat melihat banyak sekali guci berisi, air suci, yang sangat Anda sukai. Ada juga kapak milik bajingan itu, Molon. Kapak itu adalah benda terberat di gerobak. Jika aku benar-benar satu-satunya yang menggunakan air suciku, aku pasti akan membawanya sendiri. Tapi itu tidak terjadi sekarang, bukan? Kamu dan Sienna, kalian berdua selalu menjadi orang yang paling menginginkan air suciku. Juga, bukankah si bodoh Molon itu selalu mengepalkan tangan setiap kali dia bermain batu gunting kertas? Apakah Anda benar-benar berpikir adil untuk bermain batu kertas gunting dengan orang bodoh seperti itu? Bagaimana dengan Sienna? Bukankah dia yang mengundangku untuk meminum air sucimu bersamanya? Dan pertama-tama, kita tidak perlu menyeret kereta bersama kita jika dia bisa menyimpan barang bawaan kita menggunakan sihir pemanggilannya. Kenapa kau menyalahkanku saat kaulah yang mengatakan bahwa kau hanya akan bepergian sambil membawa barang bawaanmu karena sulit untuk mengeluarkan barang dengan cepat saat kau membutuhkannya? Vermont, Anda bajingan, jangan hanya diam dan mengatakan sesuatu. Mengapa Anda tidak pernah bergiliran menarik gerobak? Tidak ada senjataku di sana. Pasti menyenangkan untukmu. Keajaiban subruang pasti terdengar sangat nyaman. Kedengarannya nyaman, bukan? Bukankah itu sebabnya saya mengatakan Anda harus membiarkan saya mengajari Anda sihir? Meskipun saya belum pernah mengajar siapapun sebelumnya, saya merasa saya mungkin harus pandai mengajar. Jika Anda berlutut dan memohon, ya, aku mungkin ingin sedikit tidur agar aku bisa mengajarimu satu atau dua hal dengan baik hati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sering ditegur oleh Anise karena berkeliling membawa begitu banyak senjata. Jika saya hanya memiliki jubah seperti ini di kehidupan saya sebelumnya, saya pasti tidak akan dipaksa untuk mendengarkan begitu banyak penghinaan. Seperti yang Eugene pikirkan dengan sedih, dia memasukkan tangannya ke dalam jubah, dan ketika mereka keluar, mereka memegang dua tombak berbilah panjang. Itu luar biasa. Laman telah mengambil beberapa langkah ke depan untuk membantu Eugene, tetapi terpana oleh pemandangan di depannya, dia membeku di tempat, tidak dapat maju lebih jauh. Tidak ada kebutuhan untuk bantuan Laman. 20 lebih asasin tampak seperti kawanan domba yang bertemu serigala, tidak, seperti semut yang diinjak-injak di bawah kaki seseorang. Storm Swordwind, yang dikenal sebagai salah satu harta karun klan Lionheart, bahkan tidak muncul, dan Eugene juga tidak secara aktif mengeluarkan mantra ofensif. Terlepas dari casting Blink yang terputus-putus, sihirnya hanya digunakan sebagai pendukung pada saat-saat kritis. Tidak dapat mempercayai apa yang ditunjukkan matanya, Laman menggelengkan kepalanya dengan keras. Eugene dibiarkan berdiri di tengah mayat-mayat asasin yang berserakan. Menggosok darah yang memercik ke pipinya, dia mengamati sekelilingnya. Tidak ada satupun asasin yang tetap hidup. Laman berjuang untuk menemukan suaranya, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk membunuh mereka semua? Aku tidak memiliki bakat yang dibutuhkan untuk membuka mulut para asasin ini, jawab Eugene, saat angin bergerak sesuai perintahnya. Senjata yang dia gunakan dan kemudian dibuang melayang ke udara dan kembali ke Eugene. Angin dengan bersih meniup darah dan potongan daging yang menutupi senjatanya saat mereka terbang ke arahnya. Juga tidak perlu menginterogasi mereka, tambah Eugene. Laman terdiam. Selanjutnya, tidak perlu menggeledah tubuh mereka. Karena para asasin tidak akan membawa apapun yang bisa digunakan untuk membuktikan identitas mereka. Setelah dia meletakkan semua senjatanya kembali ke dalam jubahnya, Eugene berbalik untuk melihat Laman. Apakah kamu berencana untuk melanjutkan? Dia bertanya. Hah? Laman mendengus kaget. Maksudku, alasanku membawamu ke sini adalah untuk menggunakan nama tuanmu untuk bantuan. Tapi para pelawak ini tampaknya memandang rendah Emir Kajitan. Jadi tidak ada alasan untuk menyeretmu bersamaku lebih jauh, jelas Eugene. Laman tergagap, itu mungkin masalahnya, tapi aku tidak bisa kembali begitu saja seperti ini. Kenapa tidak? Ini tidak seperti Anda perlu khawatir tentang saya. Apakah karena Anda ingin mengkonfirmasi secara pribadi apa yang terjadi di depan kami? Eugene bertanya. Keheningan Laman sudah cukup sebagai jawaban. Eugene ragu-ragu, sepertinya kamu tidak akan banyak membantu. Laman dengan lemah membujuknya, aku akan berusaha untuk tidak menjadi beban bagimu, tuanku. Baiklah, lakukan sesukamu, tapi jangan harap aku terikat tugas untuk membantumu. Saat jawaban Eugene menghilang, dia mulai berjalan melewati semua mayat. Itu pada saat itu. Gemuruh-gemuruh. Gurun berguncang, dan mana di atmosfer berfluktuasi. Eugene merasakan sejumlah besar mana yang dibentuk menjadi mantra di bawah kakinya. Dia segera melarikan diri dari tempat itu dengan Blink dan naik tinggi ke langit dengan angin menopang tubuhnya.
Pasir di bawah kakinya mulai menggelegak seperti pot. Mayat asasin diselimuti cahaya merah, dan Yujin melihat mereka meleleh seperti es. Mereka digunakan sebagai persembahan. Mata Yujin melebar pada kesadaran ini. Tuanku, teriak Laman. Gurun telah berubah menjadi rawa. Meskipun tanahnya baik-baik saja meskipun semua semburan angin sebelumnya, dalam sekejap, seluruh area telah diubah menjadi pasir hisap. Saat Laman melompat, mencoba menahan kekuatan yang menyedot kakinya, dia berteriak pada Yujin, tolong lari. Yujin telah mengharapkan Laman berteriak minta tolong, tetapi sebaliknya, dia meneriakkan sesuatu yang tidak terduga seperti ini. Yujin bingung dengan teriakannya, tetapi dia tidak dalam situasi di mana dia bisa memperhatikan Laman. Udara bergemuruh dengan kebisingan. Berbeda dari angin yang diciptakan oleh roh yang dipanggilnya, jenis angin tidak wajar lainnya berputar di bawah Yujin. Segera, itu telah terbentuk menjadi tornado besar. Kazani dikenal karena badai pasirnya yang tiba-tiba, tetapi tidak peduli seberapa tiba-tiba itu, tornado pasir yang muncul entah dari mana seperti ini dan membengkak dalam ukuran jelas tidak normal. Ini sihir. Laman terkesiap, wajahnya berkerut. Itu seperti yang Yujin katakan sebelumnya. Sebagian besar hal yang diharapkan tidak benar ternyata menjadi kebenaran. Terutama ketika kebenaran-kebenaran ini adalah tuduhan tentang seseorang yang Anda hormati benar-benar menjadi bajingan. Laman tidak punya pilihan selain mengakui ini. Badai pasir Kazani disebabkan oleh dukun pasir. Artinya, badai pasir yang melanda desa Laman juga disebabkan oleh dukun pasir. Gah! Laman meraung dan mengeluarkan kukrinya. Dia dengan panik mulai mengayunkan kukrinya ke arah tornado, yang perlahan-lahan membesar. Namun sayangnya, ini adalah usaha yang sia-sia. Keahlian Laman membuatnya mustahil untuk membelah badai pasir besar itu. Hal yang sama berlaku untuk Yujin juga. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot mencoba. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan yang berharga dengan mencoba hal yang mustahil. Yujin malah memperbaiki dirinya di udara agar tidak terseret oleh badai pasir. Angin gale tidak cukup untuk membantunya lolos dari badai pasir. Yang bisa dilakukannya hanyalah membantunya menahan tarikan itu. Lalu apakah Blink cukup untuk mengeluarkannya dari sini? Tepat ketika dia akan mencobanya, Yujin berhenti. Sesuatu muncul dari bawah pasir hisap. Yujin sedikit menggeser posisinya saat masih di udara. Dia melirik ke arah Laman, yang masih mengayunkan kukrinya dalam satu tebasan demi tebasan saat dia tersedot di bawah pasir hisap. Yujin mendecakkan lidahnya dan mengirimkan anginnya ke Laman. Laman, yang akan tersedot ke bawah, mendengus saat angin menariknya bebas. Laman berbalik untuk menatap Yujin saat kakinya terus mengayuh di udara. Yujin telah mengirimkan sebagian angin yang menahannya di tempat ke Laman, menyebabkan tubuhnya secara bertahap ditarik ke arah tornado. Laman berteriak prihatin, "Tuanku! Pergi! Idiot!" Yujin meneriakkan perintah ini dan kemudian mengalihkan pandangannya dari Laman. Bagaimanapun, bantuan angin tidak akan diperlukan untuk apa yang direncanakan Yujin selanjutnya. Yujin mengumpulkan sisa angin yang mendukungnya ke satu tempat, memusatkan kekuatannya sehingga dia bisa menahan tarikan tornado untuk saat ini. Sementara itu, dia perlahan turun ke tanah. Yujin terus menghitung, 1, 2, 3, 4. Sekarang. Kuah! Sesuatu meledak dari tengah pasir hisap. Itu adalah cacing pasir dengan rahang terbuka lebar. Itu bukan hanya cacing pasir biasa, tapi cacing pasir raksasa yang panjangnya harus beberapa puluh meter. Itu adalah pemulung yang melahap apapun yang berjalan ke padang pasir. Tuanku, Laman melolong khawatir. Buka lebar-lebar, brengsek, geram Yujin saat dia melihat ke bawah ke rahang cacing pasir. Dia bisa melihat ribuan gigi kecil menggertakkan. Di balik gigi-gigi ini, daging telanjang terus turun ke dalam cacing seperti lorong yang berkelok-kelok. Fiuh, Yujin mengambil napas dalam-dalam dan membuka tudung yang melekat pada jubah kegelapan. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di dalam jubah dan menghela nafas, meskipun aku tidak pernah ingin melakukan hal seperti ini lagi. Yujin dengan enggan mengingat beberapa kenangan buruk dari kehidupan sebelumnya yang dia coba tekan. Mereka berasal dari zamannya di Gurun Helmut. Cacing pasir di sana bahkan lebih besar dan lebih ganas daripada cacing pasir di Nahama. Gelombang. Molon, dasar bajingan bodoh. Gelombang. Bajingan itu benar-benar bodoh. Ketika gerobak yang dia tarik ditelan utuh oleh cacing pasir, Molon segera melompat ke rahang cacing pasir sambil mengatakan bahwa dia akan mengambil barang-barang mereka. Sementara semua orang membeku dalam keterkejutan dan kebingungan, Hamil juga berlari ke rahang cacing pasir untuk menyelamatkan si bodoh itu. Dia benar-benar tidak ingin memikirkan apa yang terjadi setelah itu. Yujin mengambil beberapa napas dalam-dalam saat dia bergidik jijik. Ini masih lebih baik daripada saat itu, dia meyakinkan dirinya sendiri. Setidaknya aku tidak perlu menyelamatkan Molon, si idiot itu, kali ini. Angin gale menghilang. Setelah terlempar keluar pasir hisap, mata Laman melebar saat melihat ulat pasir naik dari kedalaman bumi dan rahangnya yang menganga. Dia terus memperhatikan saat Yujin ditelan, tidak, melompat ke rahang cacing pasir. Atau setidaknya begitulah yang terlihat di mata Laman. Lowotku, Laman meratap. Itu semua karena dia harus menyelamatkanku. Laman menangis terseduh-seduh memikirkan hal ini. Ini adalah air mata seorang pejuang yang berhutang nyawa kepada orang lain. Laman mengeluarkan raungan tekad saat dia menendang pasir.
Meskipun Yujin telah melemparkannya jauh dari jangkauan pasir hisap, Laman mengambil kukrinya dan menyerang cacing pasir. Mulai sekarang, sumber badai pasir bukan lagi musuh sejati Laman. Dia telah memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk pencarian mengiris perut cacing pasir dan menyelamatkan Yujin. Yujin, tentu saja, tidak menyadari tekad baru Laman. Bau sialan ini. Baunya lebih buruk daripada bau badan Gargit. Yujin berhenti bernapas melalui hidungnya dan berjongkok. Perisai mana yang kokoh dan jubah kegelapan telah memungkinkan Yujin melewati gigi cacing pasir dan memasuki kerongkongannya yang berliku. Kemudian Yujin memanggil Gale sekali lagi untuk memandu arah tubuhnya yang jatuh. Cacing pasir raksasa yang panjang ini telah menjadi lorong hidup yang menuntun Yujin turun ke kedalaman bumi. Untungnya, cacing pasir Nahama memiliki struktur internal yang sama dengan cacing pasir Helmut. Cacing pasir menelan banyak hal yang mereka temukan berjalan di permukaan gurun. Pertama, gigi mereka, yang tumbuh dalam lingkaran di sekitar bagian dalam mulut mereka, akan mengunyah mangsanya menjadi potongan-potongan halus. Kemudian mulsa ini akan turun melalui kerongkongan mereka, memecah lebih jauh di dalam perut, dan masuk ke usus, di mana ia akan berkelok-kelok lebih dalam dan lebih dalam ke dalam cacing. Saat makanan ulat pasir terus mengikuti jalur menjijikkan ini, ia akan terus membusuk tanpa pernah dikeluarkan. Monster terkutuk ini bahkan tidak memiliki anus, jadi dia tidak bisa buang air besar. Itu adalah monster yang sangat hemat bahan bakar yang benar-benar menguraikan semua yang dimakannya dan mengubah semua makanannya menjadi energi. Dengan demikian, ini berarti bahwa begitu Anda masuk, tidak ada jalan keluar. Perisai mana dan jubah kegelapannya memungkinkan Yujin untuk melawan masalah pencernaan monster itu. Sambil masih memastikan untuk terus bernapas melalui mulutnya, Yujin menilai posisinya saat ini. Dia bisa melihat bahwa lorong menjijikkan yang dia merangkak turun perlahan-lahan akan segera berakhir. Brengsek, ini bau. Saat Yujin meludahkan kutukan ini, dia mengeluarkan winit. Astaga! Dengan mengoperasikan formula api putih sampai batasnya dan kemudian memutarnya, Yujin mengubah formula tersebut menjadi formula api cincin miliknya sendiri. Di dalam lingkaran yang ditarik oleh bintangnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan meledak. Mana yang diperkuat melalui metode ini menyebabkan api Yujin membakar lebih kuat. Api putih murni ini adalah simbol dari formula api putih, tetapi saat kepadatan mana dalam api meningkat, semakin dekat api Yujin dengan warna selain putih. Itu mulai bersinar dengan cahaya biru pucat. Penampilan ini tidak bisa lagi disebut dengan nama yang sama dengan formula api putih. Dengan mata merah, Yujin mengangkat winit. Api mana miliknya menelan winit, dan kemudian angin yang dipancarkan dari winit bercampur dengan apinya. Yujin menusuk ke bawah dengan winit, bilahnya tertutup cahaya biru pucat. Memadamkan. Suara pedang yang tenggelam tidak keras. Namun, tubuh besar cacing pasir dengan cepat bergetar karena rasa sakitnya. Yujin telah mengukir anus untuk monster malang ini yang lahir tanpa anus.